Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang regresi ganda atau multiple regression. Kenapa? Oke. Jadi regresi ganda atau multiple regression itu mengamati sebuah hubungan satu outcome atau satu dependent variable dan itu diprediksi oleh dua atau lebih prediktor atau independent variable. Jadi sebelumnya kita sudah mengulas tentang regresi sederhana di mana sebuah outcome atau sebuah dependent variable itu diprediksi oleh salah satu independent variable. Nah, kemudian hari ini kita akan mengulas tentang model regresi dengan prediktor yang lebih dari satu. Contoh yang kita gunakan kemarin adalah rekonsiliasi dengan komunis sebagai outcome atau variable dependent dan prediktornya adalah koalisi politik. Khususnya ini adalah prediktor variabel dikotomi, yaitu variabel kategorikal yang terdiri dari dua kelompok, koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih. Terus kita melihat apakah ada perbedaan. Nah, ketika kita mau melakukan multiple regression atau regresi ganda, kita bisa menambah satu lagi prediktor. Jadi misalnya kita menggunakan prediktor pertama adalah koalisi politik, kita bisa juga menambah prediktor 2, misalnya emosi simpati. Nah, bagaimana ketika kita memasukkan dua prediktor ini ke dalam persamaan regresi? Apakah ini akan meningkatkan akurasi model? Apakah ini bisa menjelaskan variansi yang lebih besar dari dependent variable atau sama aja? Jadi itu salah satu tujuan untuk melakukan regresi ganda. Nah, karena dalam kasus ini misalnya ada dua prediktor, makanya ada dua nilai beta, yaitu beta 1 dan beta 2. Dan ini tergantung dengan jumlah beta atau jumlah prediktor yang ada. Jadi kita review sebelumnya persamaan regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A plus PX, di mana A adalah konstanta, yaitu nilai Y ketika X sama dengan 0, dan B adalah menunjukkan besarnya hubungan atau kemiringan garis. Semakin miring sebuah garis berarti semakin besar hubungannya. Nah, ini adalah model sederhana, B-nya cuma ada satu. Nah, karena kita tertarik dengan analisis yang menggunakan prediktor yang lebih dari satu, maka modelnya akan jadi seperti ini. Y sama dengan, maaf ini salah, ini salah di sini. Ininya apa? Komanya. Y sama dengan A konstanta tambah B1X, ya ini adalah prediktor pertama, plus B2X. Ini adalah prediktor kedua. Jadi misalnya B1 itu mengacu pada apa? Mungkin kalau dalam contoh yang tadi, kita menggunakan contoh ini, Y-nya adalah rekonsiliasi, B1-nya adalah mungkin koalisi politik. Jadi koalisi antara koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih. Nah, B2-nya apa tadi? B2-nya misalnya emosi simpati. Jadi nanti ada dua beta ya, ketika prediktornya 2. Namun ini tidak terbatas untuk dua prediktor. Kita juga bisa menggunakan kita bisa menggunakan ya sejumlah prediktor yang kita inginkan, dan misalnya, dan ini hanya akan menambah jumlah beta dalam persamaan. Jadi misalnya untuk 5 prediktor persamaannya menjadi Y sama dengan A konstan tambah B1X tambah B2X tambah B3X tambah B4X tambah B5X. Jadi sekarang dalam multiple regression atau regresi ganda, ingat bahwa adanya prediktor yang lebih banyak itu artinya kita akan memiliki nilai beta yang lebih banyak juga dalam output SPSS. Oke. Nah, kemudian
Apa tujuan dari analisis regresi ganda? Jadi ini adalah meningkatkan akurasi dari modal. Jadi meningkatkan akurasi modal itu seperti apa sih? Jadi kita dengan model regresi yang sederhana kan kita berusaha untuk menjelaskan mungkin rekonsiliasi dengan komunis itu dengan satu variabel saja, yaitu dengan mungkin koalisi politik. Dan saat itu berapa ya? Saya lupa. Tapi kalau nggak salah itu menjelaskan teman-teman masih ingat R square, R kuadrat itu kan menunjukkan sejauh mana prediktor satu atau model itu bisa menjelaskan variansi di variabel dependen. Kalau nggak salah 30% ya, atau berapa, ya berapapun lah. Jadi dengan satu prediktor itu bisa menjelaskan variansi di dependent variable atau variansi rekonsiliasi sebesar 30%. Artinya apa? Artinya masih ada sekitar 70% yang itu dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. Berarti kan masih ada faktor yang lain yang mungkin berperan atau memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan koalisi politik. Nah, jadi salah satu tujuan analisis regresi ganda adalah untuk meningkatkan akurasi dari modal. Jadi kita ingin meningkatkan akurasi modal sehingga bisa menjelaskan lebih banyak variansi pada variabel dependent. Dalam konteks ini, ketika kita memasukkan variabel yang lain, apakah variabel emosi, koalisi politik, mungkin usia, mungkin jenis kelamin, mungkin social dominance orientation, atau ya apalah, kita berharap bahwa ini akan semakin menjelaskan variansi rekonsiliasi. Jadi kita memahami bahwa rekonsiliasi itu dipengaruhi berbagai macam variabel dan variabelnya ini. Ya, jadi semacam itu. Kita meningkatkan akurasi dari model. Jadi apakah itu artinya semakin banyak faktor yang kita masukkan ke dalam model itu berarti semakin bagus? Ya tidak juga. Bisa jadi kita menambah faktor-faktor itu, tapi itu tidak meningkatkan kemampuan menjelaskan variansi pada variable dependent. Jadi kita tetap menguji apakah faktor tersebut itu penting atau tidak. Dan itu nanti akan diuji, akan kita lihat nanti. Analisis regresi juga bisa dilakukan untuk mengamati pengaruh khusus masing-masing prediktor. Jadi sumbangan dari masing-masing prediktor. Ada koalisi merah putih, ada emosi, mungkin ada misalnya social dominance orientation, ada mungkin self-esteem atau trust. Nah, ada berbagai macam faktor. Nah, regression bisa melihat bagaimana sumbangan masing-masing faktor ini dalam mempengaruhi dependent variable atau mempengaruhi rekonsiliasi dalam contoh yang tadi. Dan juga membandingkan besarnya pengaruh berbagai macam faktor. Misalnya faktor apa yang paling mendukung rekonsiliasi? Faktor emosi, koalisi politik, usia, mana yang lebih besar dan mana yang kira-kira bisa diabaikan. Nah, jadi ini sekali lagi adanya banyaknya faktor atau independent variable yang kita masukkan ke dalam model tidak menjamin model kita tambah akurat. Tetap kita harus melihat bagaimana sumbangan masing-masing faktor. Bisa jadi ada faktor yang kita masukkan itu tidak relevan atau tidak memiliki sumbangan sama sekali. Gitu ya. Nah, terus salah satu hal yang penting dalam multiple regression adalah statistical control atau pengendalian secara statistik. Nah, ini artinya apa? Jadi ketika kita memasukkan faktor-faktor dalam persamaan regresi atau kita mengendalikan faktor yang lain, ini nilai beta akan berubah ketika kita membandingkan dengan model regresi yang sederhana, kan ada satu prediktor. Nah, kemudian kita memasukkan variabel-variabel yang lain. Nah, ini nilai beta dari prediktor yang pertama tadi akan berubah. Jadi ini terjadi penyesuaian. Nah, hubungan satu variabel bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil ketika kita tidak memasukkan variabel lain. Makanya ini penting. Kita juga mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memberi sumbangan terhadap variansi dependent variable. Jadi ini juga berkaitan dengan misalnya alternative hypothesis. Jadi ketika kita berhipotesis bahwa X menyebabkan Y atau X berhubungan dengan Y,
Tapi kemudian kita juga harus bisa meyakinkan bahwa X ini memang benar-benar mempengaruhi Y dan bukan karena confounding variables atau X yang lain. Kalau kita bisa membuktikan bahwa X ini signifikan meskipun faktor-faktor yang lain dimasukkan dan hasilnya tetap signifikan, berarti memang X memiliki sumbangan pengaruh yang besar, sementara variabel yang lain tidak. Jadi ini bisa menguji seperti itu, menguji apakah X ini memang memiliki sumbangan yang besar ketika mengendalikan variabel yang lain. Jadi kita hanya tahu makna dari sebuah beta atau faktor atau sumbangan dari sebuah faktor independent variable ketika kita juga tahu faktor yang lain yang berhubungan. Nah, ini untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang pengendalian statistical control dan salah satu kelebihan dari multiple regression, kita ambil contoh dari data yang pernah saya gunakan, ini tugas perajab. Dan pas itu saya tertarik meneliti apa saja faktor yang berhubungan dengan publikasi dosen di Fakultas Psikologi UGM. Dan saat itu saya hanya menggunakan data-data yang sangat sederhana ya, misalnya data yang bisa saya dapatkan dari kepegawaian dan bukan skala psikologis. Jadi data saya menghitung jumlah publikasi untuk setiap dosen dari tahun 96 sampai, kalau tidak salah, sampai 2016 berdasarkan pangkalan data fakultas. Dan perlu saya akui, perlu saya acknowledge bahwa pengumpulan data ini saya dibantu oleh asisten mahasiswa S1 dan juga tim IT khususnya Mas Ari dan Mas Hari untuk memperoleh data. Kemudian ketika saya mendapat jumlah publikasi untuk setiap dosen dari 96 sampai 2016, kemudian saya kaitkan dengan berbagai faktor seperti pendidikan, usia, dan golongan. Nah, coba kita renungkan apakah misalnya kita ingin menguji apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat publikasi. Apakah semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi juga publikasinya? Menurut teman-teman gimana? Nah, jadi itu yang kita lakukan dan ini adalah hasilnya. Jadi mungkin untuk langkah-langkah bagaimana melakukannya itu saya buat untuk minggu depan untuk sesi prakteknya. Untuk sesi ini saya lebih menjelaskan konsep-konsepnya. Jadi ini adalah hasil outputnya. Jadi kita pertama menggunakan regresi sederhana dengan satu independent variable yaitu pendidikan. Apakah pendidikan itu berkaitan dengan publikasi. Jadi kita bisa melihat di sini R square-nya 0,302. Dan ini artinya apa? Adalah variansi tingkat publikasi yang bisa dijelaskan oleh faktor pendidikan adalah sebesar 30%. Itu ya. Dan ini hasilnya signifikan. Jadi memang pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat publikasi. Tandanya positif, berarti semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga publikasi. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa komponennya. 9,31 itu adalah unstandardized beta coefficients. Terus di sini kita melihat standardized coefficients, standardized beta. Nah, untuk multiple regression kita akan lebih menggunakan standardized beta coefficient karena mengingat skala pengukuran skalanya bisa beda-beda. Jadi kita menggunakan skor standar agar kita bisa membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya tingkat pendidikan, terus usia, itu kan skala pengukuran kan berbeda. Nah, kita standarkan sehingga kita bisa melihat apakah pengaruh pendidikan atau usia atau faktor yang lain itu lebih besar. Kita menggunakan standardized coefficients beta atau dengan B besar. Nah, jadi di sini standardized beta-nya 0,55. Ingat kalau misalnya simple linear regression atau regresi sederhana, nilai standardized beta-nya sama dengan korelasi. Oke. Nah, kemudian jadi untuk persamaan regresi untuk yang sederhana jangan lupa ini konstantnya diambil dari sini. Dan 9,31 adalah beta untuk pendidikan.
atau ya hubungannya positif, hasilnya signifikan hanya di bawah 0,05. Nah, terus dari hasilnya tampak bahwa pendidikan memiliki peran yang penting dalam menjelaskan tingkat publikasi dosen. Semakin tinggi pendidikan dosen, maka semakin tinggi publikasi, karena hubungannya positif. Ini masuk akal, karena kemungkinan dosen yang bergelar S3 lebih aktif dan lebih berpengalaman menulis dibandingkan dengan yang S2. Mengingat ketika dosen yang bergelar pendidikan S3 kan mereka sangat dilatih untuk menulis, dituntut untuk menulis paper. Dan ini berbeda dengan S2 di mana kuliahnya tidak terlalu menekankan pada teknik menulis. Namun, apakah benar demikian? Apakah ada faktor lain yang lebih menentukan? Nah, terus ini kita kaitkan dengan mengendalikan faktor lain dan juga meningkatkan akurasi modal. Jadi kalau model pertama tadi, model regresi pertama, faktornya satu, yaitu pendidikan. Sekarang kita uji model regresi 2 dengan 2 faktor, yaitu pendidikan dan golongan. Jadi golongan itu apa? Golongan itu pangkat yang diberikan kepada dosen. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kan misalnya ada kayak dosen yang lecturer, terus ada senior lecturer, terus ada associate professor, kemudian ada professor. Nah, kalau di UK itu lecturer, senior lecturer, reader, terus baru professor. Jadi itu kayak pangkat. Nah, semakin tinggi pangkatnya, maka dosen tersebut semakin banyak pengalaman dan juga semakin tinggi performance sebagai dosen. Nah, kemudian sekarang kita memasukkan 2 faktor itu, pendidikan dan juga golongan. Jadi kalau di Indonesia kan golongan 3A, 3B. Ya, itu golongan 3A, 3B dan yang lain. Jadi ini semakin tinggi golongannya berarti semakin banyak semakin baik performance dia sebagai dosen. Nah, kemudian bagaimana hasil regresi dengan 2 faktor tersebut? Nah, jadi kita lihat ada perubahan persamaan regresi. Regresi model 2 ini adalah B1 dan B1 adalah apa? B1 adalah 2,949. Tapi juga ada B2 2,754. Kita lihat itu di mana? Itu di golongan. Jadi ingat bahwa karena kita sekarang memasukkan 2 prediktor, model regresi juga berubah, konstantnya juga berubah, tadinya min 13 sekarang jadi min 9. Dan juga ingat bahwa ketika kita mengendalikan sebuah variabel akan ada peningkatan atau penurunan nilai beta, dan seperti yang kita lihat di sini tadinya 9,3 sekarang jadi 2,9. Nah, terus kita lihat model summary. Saya akan menjelaskan ini secara ringkas dan mungkin yang lebih mendalam akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada model pertama dengan 1 prediktor, dengan model 2 ada 2 prediktor. Dan kita bisa melihat bahwa ketika 1 prediktor kita lebih mengacu ke adjusted R square ya, karena udah disesuaikan. Ini 2,29%. Namun ketika kita memasukkan variabel kedua, kita bisa melihat bahwa ini terjadi peningkatan 5,3%. Kemudian kita bisa melihat di sini, ini apakah peningkatan tersebut cukup bermakna atau tidak. Tapi akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi ini berkaitan dengan akurasi model. Apakah terjadi peningkatan akurasi model? Nah, kemudian kita lihat di sini, kita dapat nilai beta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa standardized betanya ini yang lebih penting kan dalam multiple regression. Jadi untuk pendidikan memiliki nilai 0,550. Ini model pertama dan hasilnya signifikan gitu ya, di bawah 0,05. Nah, terus kita lihat model 2 di mana 2 prediktor dimasukkan.
Standardized betanya pendidikan sekarang jadi 0,174, jadi berkurang. Sementara golongan besarnya hubungan adalah 0,624. Ketika kita lihat pendidikan sekarang, hasilnya tidak lagi menjadi signifikan. Sementara golongan signifikan. Jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa golongan merupakan faktor yang lebih berperan dalam menjelaskan tingkat publikasi. Sementara pendidikan tidak lagi menjadi faktor yang signifikan. Jadi ini adalah statistical control atau pengendalian secara statistik. Jadi kita mengamati sebuah pengaruh faktor pendidikan ketika mengendalikan faktor golongan. Ternyata pendidikan tidak lagi menjadi faktor yang penting dan malah golongan menjadi faktor utama. Ini juga berkaitan dengan korelasi antara faktor. Berapa korelasi antara pendidikan dan golongan? Ketika kita scroll mungkin di atas, kita bisa mendapatkan korelasi antara masing-masing variabel. Dan ini pendidikan terus kita korelasikan dengan golongan. Ternyata golongan dan pendidikan korelasinya positif dan hasilnya signifikan. Jadi ini korelasinya 0,6. Terus kita lihat apakah signifikan atau enggak, itu dari tabel yang ini. Itu di bawah 0,05 dan itu menunjukkan bahwa itu signifikan. Jadi ini menunjukkan bahwa dua independent variable ini berkorelasi. Nah, ini kenapa kok jadi penting? Ini menunjukkan bahwa kita harus sangat hati-hati dalam interpretasi. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah korelasi, ketika kita menduga bahwa mungkin pendidikan memiliki pengaruh terhadap publikasi, kita harus mempertanyakan apakah memang faktor tersebut memiliki pengaruh atau bisa jadi ada faktor lain yang berkorelasi dengan faktor tersebut. Di dalam hal ini kita menduga pendidikan memiliki pengaruh, tapi pendidikan itu berkorelasi dengan apa saja. Dalam hal ini berkorelasi dengan golongan. Golongan ternyata memiliki peran yang lebih tinggi, dan ketika dua-duanya dimasukkan ke dalam persamaan regresi, ternyata pendidikan tidak lagi memberikan sumbangan yang signifikan terhadap tingkat publikasi. Jadi untuk hari ini itu saja. Jadi intinya kita mendapatkan beberapa pemahaman tentang konsep dalam multiple regression, bahwa ini berkaitan dengan penambahan faktor-faktor di dalam model kita, dan kita melakukan itu untuk meningkatkan akurasi dari model, tapi juga kita bisa menguji apakah ada faktor-faktor yang lebih penting, atau apakah kita menguji apakah model yang kita hipotesis itu memang kuat dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang lain. Jadi semoga penjelasan saya ini cukup jelas untuk bagaimana melakukan analisis regresi, dan latihannya itu untuk minggu depan mungkin saya akan membuat video atau mungkin worksheet, lembaran yang bisa jadi panduan untuk analisis. Jadi dari saya terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tetap sehat. Semoga tetap sehat ya. Teman-teman mohon jaga kesehatan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.